I hit the curb in my work boots. One more bruise, I'm still upright. Pocket full of change and bad news, still got a spot. Veda menunjukkan bahwa dia layak diperhitungkan di Moto3 2026. Di tengah dominasi pembalap Eropa, rider muda asal Gunung Kidul itu justru tampil sebagai penyelamat harga diri Asia. Saat ini Veda sudah menembus 5 besar klasmen sementara dan nomor 1 di Asia. Sedangkan rival Asia lainnya, Hakim Danish, masih belum jadi ancaman baginya. Balapan terakhir Veda kembali mencatat aksi heroik dari posisi ke-20 menuju fit bagi kedua pembalap. Veda memulai balapan dari posisi ke-20 dan Zen dari posisi ke-23 dengan banyak aksi saling salib sepanjang lomba. Jelasnya dengan nada puas yang mendalam. Ungkapan Aoyama bukan sekedar basa-basi diplomatik seorang manajer tim. Di balik kalimat tersebut tersirat sebuah pengakuan absolut. Veda Ega Pratama saat ini sedang menggendong sendirian tim Honda Asia. Dia bukan lagi sekedar pembalap pelengkap. Veda adalah penyelamat harga diri Asia di grid Moto3. Kehebatan Veda musim ini terlihat semakin mencolok jika kita membedah papan klasmen sementara. Dibandingkan dengan pembalap-pembalap lain asal benua kuning, posisi Veda melesat sendirian di kasta tertinggi. Angka-angka ini menjadi bukti sahih dominasi mutlak sang Boeing 954. Rival terdekatnya dari Asia, Hakim Danish asal Malaysia, baru mengumpulkan 27 poin di posisi ke-11 klasmen keseluruhan, tertinggal lebih dari separuh poin Veda. Lebih kontras lagi saat melihat para pembalap Jepang yang secara historis menjadi kiblat balap Asia. Ryusei Yamanaka baru mengoleksi 7 poin, sedangkan rekan setim Veda di Honda Team Asia, Zen Mitani, bahkan belum meraih poin sama sekali. Fakta bahwa Veda menjadi satu-satunya pembalap yang konsisten menyumbang poin besar, menegaskan bahwa ia adalah tumpuan utama Asia untuk membendung hegemoni Eropa. Jika kita melihat kembali perjalanan Veda Ega Pratama di sepanjang musim 2026 ini, kita akan melihat sebuah grafik perkembangan yang sangat positif. Namun juga penuh dengan bumbu drama khas balapan motor kelas dunia. Konsistensi nyata yang ia tunjukkan adalah modal terbesar mengapa ia bisa bertengger di papan atas klasmen. Setelah membuka musim dengan finish kelima di GP Thailand yang membuat publik Indonesia bersorak, Veda langsung menaikkan standar penampilannya dengan meraih podium ketiga di sirkuit menantang di Brasil. Itu adalah podium pertama bagi pembalap Indonesia di kelas Moto3 dalam era modern. Sebuah catatan sejarah baru yang ditulis dengan tinta emas. Namun dunia balap motor profesional selalu punya cara untuk menguji mental seorang pembalap. Ujian itu datang di Amerika Serikat. Saat sedang bertarung sengit di barisan depan, Veda harus menelan pil pahit setelah terjatuh pada lap kelima. Kegagalan finish atau did not finish pertamanya musim ini sempat memicu kekhawatiran bahwa mental sang rookie akan terguncang. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya justru menunjukkan kelas Veda yang sesungguhnya. Pembalap asal Gunung Kidul ini mampu bangkit dengan kecepatan yang luar biasa. Dia tidak membiarkan kecelakaan di Amerika merusak fokusnya. Di seri berikutnya yang berlangsung di sirkuit Jara Spanyol, Veda kembali mempertontonkan performa mental yang di luar nalar. Sama seperti di Catalunya, Veda menghadapi sesi kualifikasi yang kurang maksimal di Jaras dan harus memulai balapan dari posisi ke-17. Bagi pembalap biasa, start dari posisi ke-17 di Jaras, sirkuit yang terkenal sempit dan sulit untuk menyalip, adalah sebuah misi mustahil untuk menembus barisan depan. Namun, Veda menolak menyerah pada keadaan. Sejak lampu start padam, ia tampil kesetanan. Menyalip pembalap demi pembalap dengan agresivitas yang terukur. Dan akhirnya, finish di posisi ke-6, tepat di belakang pembalap tangguh Alvaro Carpe. Kebangkitan demi kebangkitan inilah yang membuat posisi Veda di klasmen tetap kokoh. Saat video ini dibuat, anak muda Indonesia ini hanya terpaut 15 poin saja dari posisi 3 besar klasmen sementara Moto3 2026. Dengan sisa musim yang masih cukup panjang, peluang Veda Ega Pratama untuk menembus papan elit dan mengakhiri musim di posisi 3 besar dunia atau bahkan lebih tinggi masih sangat terbuka lebar. 5 kunci sukses Veda Ega Pratama, gendong Honda Team Asia.
Melesat langsung ke papan atas atau top 5 klasmen di musim pertama sebagai rookie bukanlah perkara keberuntungan. Berikut adalah 5 kunci sukses di balik kegemilangan Veda Ega Pratama di Moto3 2026. Adaptasi sangat cepat dengan motor dan level balap dunia. Transisi Veda dari ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup ke kelas Moto3 berjalan luar biasa mulus. Ia langsung kompetitif sejak tes pramusim dan cepat memahami karakter motor prototipe Honda NSF 250R. Hebatnya lagi, di sirkuit-sirkuit baru yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya, Veda mampu menaikkan pace kendaraannya dengan sangat cepat sejak sesi latihan bebas pertama. Konsistensi dan manajemen balapan yang dewasa. Di kelas Moto3 yang terkenal brutal dan penuh crash, Veda tampil beda dengan ketenangan tingkat tinggi. Ia sangat konsisten membawa pulang poin penting tanpa melakukan kesalahan fatal. Bukti kematangan strateginya terlihat dari raihan impresif di berbagai seri. P5 di Thailand, podium debut P3 di Brasil, P6 di Spanyol, P4 di Prancis, dan P8 di Catalunya. Ia tahu persis kapan harus menghemat ban dan kapan harus melancarkan serangan di lap terakhir. Mental tangguh dan keberanian tinggi. Veda memiliki mental baja yang tidak goyah di bawah tekanan, bahkan dalam kondisi ekstrim seperti lintasan basah di Le Mans, Prancis. Karakter tidak takut gagal ini juga membuatnya sangat tenang saat harus merangkak naik dari posisi belakang, mengubah tekanan kualifikasi buruk menjadi motivasi besar saat balapan utama. Persiapan fisik, disiplin, dan etos kerja tinggi. Ditempa sejak kecil di dunia motocross oleh sang ayah yang juga mantan pembalap nasional, Sudarmono, Veda memiliki fondasi fisik dan disiplin yang kuat. Di luar sirkuit, ia dikenal memiliki etos kerja tinggi, rajin menganalisis data telemetri motor, dan selalu haus untuk belajar memperbaiki setiap kesalahan kecil. Dukungan tim dan program pembinaan yang solid. Kesuksesan ini tidak lepas dari matangnya program berjenjang Astra Honda Racing Team yang kemudian mengantarkannya ke ranah global bersama Honda Team Asia. Sinergi yang kuat antara Veda dengan para teknisi dan data analis tim membuatnya mampu memaksimalkan potensi motor di setiap akhir pekan balap. Sementara di luar 5 poin utama tersebut, Veda dianugerahi kecerdasan balap di atas rata-rata. Ia sangat cerdik memanfaatkan slipstream atau aliran angin di lintasan lurus dan selalu jeli memanfaatkan situasi chaos di tikungan padat Moto3 untuk mencuri posisi. Kemampuan taktis inilah yang menjadikannya kandidat terkuat peraih gelar Rookie of the Year musim ini. Eropa mulai waspada, Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Selama ini, sirkuit dan kejuaraan Moto3 selalu dianggap sebagai taman bermain para pembalap Eropa, khususnya Spanyol dan Italia. Pembalap Asia kerap kali dipandang sebelah mata, hanya sebagai pelengkap grid balap. Namun performa eksplosif Veda telah mengubah peta kekuatan tersebut secara radikal. Meskipun puncak klasmen saat ini masih dipimpin oleh Maximo Quiles dari tim CF Moto Aspar dengan 140 poin, mata para manajer tim papan atas Eropa kini tertuju pada Paddock Indonesia. Kemampuan Veda melakukan recovery race, ketenangannya menjaga ritme, hingga keagresifannya dalam duel 1 lawan 1 atau wheel to wheel, membuat para rival Eropa mulai menaruh waspada tinggi. Indonesia kini tidak lagi dipandang sebagai tim penggembira, melainkan ancaman baru yang nyata. Dan secara keseluruhan, Veda memiliki semua modal dasar untuk menjadi penantang gelar juara dunia. Mental stabil, adaptasi kilat, dan gaya balap yang agresif namun terhitung. Namun jika ada satu aspek yang harus segera diperbaiki oleh Veda dan tim, hal itu adalah performa kualifikasi di hari Sabtu. Seringnya, Veda harus memulai balapan dari posisi belakang, seperti posisi 17 di Jerez atau posisi 20 di Catalunya. Adalah strategi yang sangat beresiko. Menyalip banyak pembalap di lap-lap awal tidak hanya menguras stamina, tapi juga memaksa kondisi ban aus lebih cepat sebelum fase kritis akhir balapan.
Jika Veda mampu memperbaiki one lap pace miliknya dan konsisten start dari barisan depan atau 2 baris teratas, peluangnya untuk meraih kemenangan perdana di Moto3 akan terbuka jauh lebih lebar. Melihat peta kompetisi saat ini, Veda sudah tidak memiliki rival sepadan di tingkat Asia. Musuh sejatinya kini adalah para elit Eropa seperti Maximo Quiles, Adrian Fernandez, dan Alvaro Carpe. Di usianya yang baru 17 tahun, Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar aset masa depan Indonesia, melainkan ancaman nyata yang siap menjatuhkan dominasi barat di kancah kejuaraan dunia Grand Prix.